di tengah berbagai perjanjian perdagangan internasional yang sedang berjalan mulai dari AU-CEPA, kemudian juga perjanjian perdagangan dengan Blok Eurasia hingga CPTPP dan juga proses menuju keanggotaan OECD. Nah, kira-kira dari beragam keanggotaan kemudian perjanjian ini yang mana Pak yang menjadi prioritas pemerintah? Baik, Mbak Sasa. Jadi hingga saat ini memang kita yang menjadi prioritas utama adalah menyelesaikan perjanjian-perjanjian yang akan memberikan kemanfaatan ekonomi secara maksimal dalam konteks bisa membuka peluang ekspor Indonesia seluas-luasnya. Kenapa? Karena memang ekspor itu menjadi pilar perekonomian, gitu, generate GDP di dalam negeri, meningkatkan devisa, menciptakan lapangan pekerjaan, ya, helping ini juga global community juga, gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita rasakan manfaat dari pembukaan akses pasar ekspor Indonesia di pasar global. Nah, tentunya di kawasan-kawasan yang selama ini menjadi ya istilahnya cuan buat Indonesia gitu ya. Kita banyak menikmati surplus perdagangan akibat ekspor kita yang kinerja sangat baik. Nah, ini kan ingin kita pastikan ke depan itu semakin komprehensif, termasuk Uni Eropa, ya, kemudian juga di berbagai kawasan Amerika Latin kita buka, ada Peru, ya, ada Chile, kemudian ada Eurasia di Eropa juga, kita sudah punya EFTA. Ya, kemudian di Timur Tengah kita sedang berunding dengan Gulf Cooperation Council, 6 negara di Mungkin boleh dikasih gambaran Pak terkait dengan berbagai perjanjian perdagangan kerjasama ini, dampak strategis ekonomi seperti apa sih Pak? Ya, itu tadi, dengan adanya perjanjian ini diharapkan akan mengenerate produk domestik bruto Indonesia ya, yang nanti ujung-ujungnya akan ekspor gitu. Jadi saya sampaikan tadi bahwa itu yang paling awal di depan. Kalau yang Arab tadi Pak? Ya, jadi kita memang melihat pasar Timur Tengah itu pasar yang sangat ya istilahnya seksi gitu ya. Kenapa? Ya sudah pasti dengan keberadaan Indonesia sebagai kontributor terhadap jemaah haji di Saudi aja sudah sedemikian signifikan. Nah, itu artinya kan peluang. Kalau tidak dimanfaatkan sangat disayangkan. Sehingga kita pemerintah melihat bahwa tapi Timur Tengah tidak hanya Saudi Arabia. Jadi ada negara-negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council, 6 negara, termasuk di dalamnya United Arab Emirates atau Persatuan Emirat Arab, ya, PA. Yang mana kita sudah punya perjanjian CEPA dengan UAE kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ya, perjanjian itu juga sangat sebagai contoh yang sangat nyata bisa merubah potret kinerja ekspor Indonesia. Yang tadinya defisit kita langsung surplus hanya dalam rentang kurang dari 1 tahun. Karena memang United Arab Emirates juga menjadi hub di sana. Nah, sekarang kita ingin menyelesaikan perundingan dengan GCC lebih luas lagi dari United Arab Emirates. Ada 6 negara, Saudi Arabia karena kita menjadi penyumbang haji terbesar di sana. Kita ingin ini ada manfaat juga buat Indonesia, sehingga kita sedang merundingkan perjanjian CEPA dengan GCC ini, Arab Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan UAE, termasuk UAE yang sudah punya perjanjian, nggak ada masalah. Ya, jadi itu merupakan hal yang biasa ya, kalau misalnya kita dengan satu atau beberapa negara, kita punya beberapa strategic platform, beberapa perjanjian. Bisa yang sifatnya bilateral, bisa yang sifatnya regional, atau yang regional plus lebih luas lagi gitu ya. Seperti contoh Indonesia dengan Jepang, kita punya Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement bilateral, hanya berdua. Tapi kita juga punya ASEAN-Japan
Economic Partnership Agreement. Indonesia menjadi bagian ASEAN, bikin perjanjian strategik dengan Jepang. Ada yang lebih luas lagi dengan Regional Comprehensive Economic Partnership. 10 ASEAN plus 5 negara, Jepang, Korea, China, Australia, New Zealand. Nah, jadi ini nanti akan bagi pelaku usaha mana yang akan terbaik, ya mau silakan nanti pelaku usaha yang akan menentukan. Artinya di tengah berbagai peluang ini, Indonesia tetap akan semakin mendorong multi-alignment Pak dalam perdagangan. Persis, setuju. Jadi memang kita menerapkan yang namanya multiple track strategy. Okay. Jadi kita ingin Indonesia itu bisa tetap memanfaatkan, mengamankan sekaligus kepentingan nasional, baik dalam fora bilateral, dalam fora regional, ataupun dalam fora multilateral di WTO. Ini semua tentunya dengan tujuan tadi, supaya kepentingan nasional kita itu bisa kita perjuangkan dengan seoptimal mungkin. Ya, dengan prinsip-prinsip ya tadi berkeadilan, ya berkelanjutan, transparan, sesuai dengan kaidah norma perdagangan internasional yang selama ini berjalan. Berbicara terkait dengan kepentingan nasional, Indonesia kan tengah melakukan hilirisasi, Pak. Sekaligus juga untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara di dunia. Tapi kerap kali juga memicu sengketa dagang. Bagaimana memastikan bahwa kebijakan ini memang secara hukum internasional tetap kuat dan di satu sisi tetap menarik sebetulnya bagi investor? Ya, memang hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia itu sejatinya hal yang bukan hal yang melanggar apapun. Itu hak semua bangsa untuk bisa meningkatkan nilai tambah. Jadi termasuk ketika Indonesia mencanangkan bahwa kita akan melakukan downstreaming ya di berbagai sektor, meningkatkan nilai tambah di berbagai sektor yang kita anggap ini akan membantu menggerakkan ekonomi, itu sah. Tidak ada pihak pun yang, bahkan kita didukung. Saya banyak bertemu beberapa mitra kita strategis ya, termasuk Uni Eropa. Uni Eropa sangat mendukung kita melakukan downstreaming, pengkayaan nilai tambah untuk dilakukan di wilayah Indonesia. Gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menerapkan kebijakan hilirisasi ini tetap sesuai dengan kaidah hukum ataupun perdagangan internasional. Ini yang tantangan yang harus kita pahami ya.